Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai integral. Nah, apa itu integral? Integral itu merupakan anti turunan ya, atau dengan kata lain, inverse dari turunan. Nah, jadi maksud dari anti turunan atau inverse dari turunan, misalnya ada fx sama dengan 2x pangkat 3. Lalu kita turunkan menjadi f aksen x sama dengan apa turunannya? 6x kuadrat ya. Nah, dari fx sama dengan 2x pangkat 3 diturunkan menjadi f aksen x sama dengan 6x kuadrat. Nah, dari hasil turunan ini, kalau kita kembalikan ke asal atau ke sini nih, dari 6x kuadrat, kita kembalikan lagi ke 2x pangkat 3, itu namanya integral. Nah, ini yang dimaksud dengan anti turunan atau inverse-nya dari turunan. Nah, integral ini mempunyai simbol ya. Simbol integral ini seperti ini ya. Kayak huruf S gitu ya, tapi agak panjang. Dan biasanya di belakangnya ada dx-nya. Kalau ya, ini artinya bahwa fungsinya telah diturunkan terhadap x ini. Jadi simbolnya seperti ini. Integral ada dua. Integral ada dua macam ya. Yang pertama integral tak tentu. Yang kedua integral tentu. Nah, jadi kita akan membahas kedua integral ini. Apa bedanya integral tak tentu dengan integral tentu? Kalau integral tentu itu simbolnya cuma seperti ini ya. Jadi kayak S itu. Tapi kalau misalnya integral tentu ada batasannya. Misalnya ini A sampai B. Nanti kalau integral tentu itu menghasilkan suatu nilai. Kalau integral tak tentu, tentu tidak menghasilkan suatu nilai. Nah, itu ya. Oke, selanjutnya ini ada rumus integral. Ini rumus dasar integral. Yang pertama ada integral A dx. Maka hasilnya adalah AX ditambah C. Di sini dalam hal ini A-nya itu konstanta dan C juga sama ya, suatu konstanta. Nah, contoh misalnya untuk yang nomor 1 dulu ya, rumusannya. Contoh soal. Misalnya, ini nomor 1 ya, integral 5 dx. Maka hasilnya adalah ini 5 ini tinggal ditambah dengan X. Jadi 5X plus C. Gitu. Kenapa harus ditambah C? C itu suatu konstanta. Jadi suatu nilai tertentu bisa 1, bisa negatif 1. Pokoknya banyak gitu ya. Karena kalau kita turunkan nih 5X plus C ini diturunkan. 5X kan diturunkan 5. C diturunkan 0. Akan kembali lagi ke sini. Akan kembali lagi ke 5 kan ya. Nah, kita itu tidak tahu sebetulnya ini kan 5 itu hasil penurunan. Hasil penurunan sebelumnya. Hasil penurunan sebelumnya kan, hasil penurunan sebelumnya itu adalah 5x plus berapa gitu di sini kan tidak tahu. Bisa negatif 1, bisa 5, bisa 6. Misalnya 5x ditambah 4 ya. Kan kalau diturunkan sama kan 5 juga. Atau misalnya 5x dikurangi 100. Diturunkan juga tetap sama kan 5 juga. Makanya hasil integral dari 5 dx itu 5x plus c. Karena kan kita tidak tahu belakangnya berapa gitu kan. Belakangnya berapa. Jadi ini mewakili secara umum terhadap suatu nilai. Contoh lagi ya. Nomor 2. Masih yang rumusan nomor 1 ini.
Misalnya berapa? Negatif 2 dx. Maka mudah ya, tinggal ditambah x ininya duanya. Jadi hasil integral dari negatif 2 dx itu negatif 2x plus c, ya kan? Kalau merujuk ke sini kan ini a-nya ya. Nah, a-nya kan. Kalau a integral a dx itu sama dengan ax plus c gitu ya. Satu lagi deh, satu lagi. Misalnya integral dari 1/2 dx. Maka hasilnya adalah, ini kan setengahnya itu a-nya. Integralnya itu jadi 1/2 x plus c. Gitu aja ya. Mudah kan? Nah, ini yang nomor 1. Sekarang untuk yang nomor 2. Nomor 2 itu rumusnya ada integral ax pangkat n dx sama dengan, jadi ini bentuknya pangkat ya. Jadi ax pangkat n. A sama n-nya itu suatu nilai tertentu. Jadi kalau integral ax pangkat n dx, hasilnya itu adalah a per n ditambah 1 kali x pangkat n ditambah 1 ditambah c. Dengan n-nya tidak boleh sama dengan negatif 1. Karena kan kalau di sini negatif 1 ditambah 1 kan jadi 0 ya. A dibagi 0 itu kan tidak terdefinisi. Nah, contoh misalnya ini di nomor 4 ya. Integral dari 5x pangkat 3 dx. Lihat nih, coba lihat. Di sini kan ini ya, ax pangkat n. Coba lihat yang ini, ax pangkat n. Di sini 5x pangkat 3. Berarti ini 5-nya itu sebagai a-nya. 3 itu pangkatnya sebagai n-nya. Gitu kan? Nah, maka integral dari 5x pangkat 3 dx itu menjadi a di sini lihat lagi rumusnya a per n plus 1. A-nya dalam hal ini 5 dibagi dengan n plus 1 yaitu 3 ditambah 1 kali dengan x pangkat n plus 1. N plus 1 yaitu 3 ditambah 1. Sebetulnya ikuti aja yang ini ya. Ini 3 ditambah 1 ya. X-nya juga pasti pangkat 3 ditambah 1. Jangan lupa plus C. Gitu. Jadi hasilnya apa? 5 per 3 ditambah 1 berapa? 4 ya. 4. Jadi 5 per 4. X pangkat 4 ditambah C. Gitu ya. Mudah lah. Sekali lagi deh. Sekali lagi. Misalnya di nomor 5 nih. Integral dari negatif X. Negatif X ya. dx ya gitu. Nah gimana nih? A-nya yang mana? A-nya yang ini nih. Yang di depan X. Ini negatif X berarti artinya kan negatif 1X gitu ya kalau ditulis. Berarti A-nya 1. Pangkatnya berapa? Pangkatnya 1 juga nih. Karena nggak ditulis. Berarti A-nya negatif 1. N-nya 1 gitu kan. Rumusannya ada gimana? Coba lihat lagi rumusnya. A per N plus 1 berarti A-nya negatif 1 dibagi dengan N-nya. N-nya berapa? N-nya 1 ya. 1 ditambah 1 kali X pangkat 1 ditambah 1 plus C gitu kan. Jadi sama dengan negatif 1 per 1 tambah 1 berapa? Setengah ya. Negatif 1 per 2. Ya, atau negatif setengah. X pangkat 2. Ini 1 ditambah 1 ya, jadi 2. Plus C, gitu. Jadi kalau A-nya negatif 1 sih boleh ya. Asal jangan itu N-nya negatif 1. Paham ya? Oh, sekali lagi deh, sekali lagi. Nih, kita langsung nih. Misalnya 7X pangkat 3 dx. Nah, tanpa lihat rumus, sebetulnya gini. Ini kan, ini sebagai A-nya, ini
ini N-nya kan. Ya, jadi tinggal 7 per, ini 7-nya ditulis lagi, 7 per N plus 1. 3 ditambah 1 kan, 4. X pangkat, ikuti lagi ini, 4 plus C. Nah, ini langsung ya, tidak diuraikan. Jadi isinya ini ya, 7 per 4, X pangkat 4 ditambah C. Nah, bagaimana kalau misalnya gabungan? Penjumlahan, misalnya kali dijumlahkan. Ini contoh nomor 7 nih. Misalnya integral 2x pangkat 3 dikurangi 4 dx. Misalnya gini ya. Ini pengerjaannya satu-satu aja. 2x pangkat 3 ya. Integralnya berapa? Lalu negatif 4 integralnya berapa? Nah, nih kalau mau diuraikannya gimana? 2x pangkat 3. Jadi kan ini sebagai A-nya 2 ya. N-nya 3. Berarti 2 per 3 ditambah 1 gitu kan. Kali X pangkat 3 ditambah 1 dikurangi 4. 4 integralnya apa? Nah ini pakai rumus yang ini ya. 4 itu integralnya 4x ya. Nah, jadi 4x ditambah C gitu. Jadi satu-satu lah. Satu-satu. Maka hasilnya 2 per 4 X pangkat 4 dikurangi 4X ditambah C. Atau ini bisa disederhanakan menjadi 1 per 2 X pangkat 4 dikurangi 4X ditambah C gitu ya. Nah, tadi rumusan 1, 2. Nah, ada beberapa rumusan lagi nih. Ini yang nomor 3, kalau integral 1 per X dx sama dengan ln X plus C. Jadi, untuk yang ini kan tadi ada, untuk yang rumusan nomor 2 itu kan, ada yang tidak boleh negatif 1 kan ya. Jadi kalau misalnya pangkat negatif 1 itu kan kalau pakai rumus yang tadi, kalau misalnya integral dari X pangkat negatif 1 dx, ini kan nggak boleh ya pakai rumusan yang nomor 2 tadi. Karena kan nanti jadi 1 per negatif 1 tambah 1 gitu kan. Kali X pangkat negatif 1 ditambah 1 plus C. Nah, yang jadi masalah kan ininya. Nanti jadi 0 kan. Nah, X pangkat negatif 1 ini, kalau dengan kata lain ini adalah 1 per X. Kan kalau naik itu kan jadi negatif ya. 1 per X itu kan X pangkat 1. Bawahnya kalau naik ke atas jadi X pangkat negatif 1. Tapi kalau diuraikan pakai yang rumus tadi, yang nomor 2 itu, bawahnya jadi 0, jadi tidak terdefinisi. Makanya khusus kalau integral dari X pangkat negatif 1 atau integral dari 1 per X dx itu adalah ln X plus C. Ln X itu adalah logaritma natural. Gitu. Nah, nomor 4, integral dari E pangkat X dx itu adalah E pangkat X tambah C. Gitu. Nah, nomor 5, integral dari sin X dx sama dengan negatif cos X plus, ini plus C ya. Karena kan kalau turunan dari negatif cos X itu, atau turunan cos X itu kan negatif sin ya. Negatif sama negatif jadi positif. Jadi kembali lagi nih ke sini. Sin X ya. Jadi bolak-balik lah ya. Nah, dari sin X dx ke negatif cos X itu adalah integral. Tapi kalau kita balikan lagi ke negatif cos X, diturunkan ke sini menjadi sin X lagi. Sin X dx, bolak-balik. Nah, nomor 6, cos X dx sama dengan sin X plus C. Karena turunan dari sin X itu kan cos X ya. Coba dibuka-buka lagi turunan. Jadi kan intinya gitu. Bolak-balik lah. Bolak-baliknya turunan sama integral itu. Nah, ini untuk contoh-contoh nomor 3, 4, 5, 6. Nah, ini ada beberapa contoh soal ya.
Yang pertama, integral dari 1 per X ditambah 5 per X dx. Sama dengan apa ya, kita uraikan. Jadi uraikannya satu-satu nih. 1 per X integralnya sudah kita ketahui ya. Ini nih yang rumusan nomor 3. Coba dilihat. Kalau 1 per X dx itu menjadi ln X ya. Nah, kalau penjumlahan, C-nya nanti aja di belakang gitu ditulisnya. Jadi 1 per X itu integralnya ln X ditambah, nah ini ya, 5 per X. 5 per X. Di sini kan 1 per X ya. Kalau di sini mah 5 per X. Jadi gampangnya tinggal 5-nya ditulis di sini ya. Kan 5 per X itu sebetulnya kalau diuraikan jadi 5 kali 1 per X gitu kan ya. Nah, 1 per X ini adalah integral 1 per X ini kalau diintegralkan yaitu ln X kan. Nah, makanya kalau di sini 5 per X ya udah 5 menjadi 5 ln X. Baru belakangnya tambah C gitu aja. 1 ya C-nya. Itu ya. Dimana kalau misalnya di sini 7 per X. Jadi isinya 7 ln X. Bagaimana kalau misalnya integral negatif 1 per X dx. Integralnya jadi apa? Ya berarti jadi negatif ln X plus C gitu. Ini kan negatif 1 ya kalau ditulis. Seperti itunya. Nah, ini lanjut yang nomor 2. Integral E pangkat X dikurangi 2 sin X. Nah, satu-satu nih. Coba lihat yang E pangkat X. Coba lihat E pangkat X diturunkannya tetap ya E pangkat X. Tulis di sini E pangkat X dikurangi 2 sin X. Kita lihat yang sin X-nya. Duanya ditulis lagi di sini nih. Sin X itu kalau diturunkan menjadi negatif cos X. Jadi kan negatif cos X gitu ya. Ditambah C. Nah, ini bisa apakan? Ini kan negatif-negatif ya. Menjadi E pangkat X negatif-negatif jadi positif 2 cos X ya. Ditambah C. Itu. Ini yang nomor 2. Ah, ini nomor di sini nih, nomor 3. Nomor 3 itu integral dari 1 per X kuadrat ditambah 3 cos X. Nah, ini kan kalau bingung itu kan bisa dikeataskan dulu ya. Bentuk ini. Jadi ini belum diintegralkan nih. Jadi kan bentuknya menjadi integral X pangkat negatif 2. Ini kan kalau naik ke atas jadi X pangkat negatif 2. Ditambah 3 cos X gitu kan. Jadi integralnya, ini tinggal integralkan aja. Ini integral yang kayak tadi kan. Yang rumusan nomor 2 tadi tuh. Ini kan A-nya 1, N-nya negatif 2. Rumusnya gimana? A per N plus 1. Berarti kan 1 per N-nya negatif 2 ditambah 1 gitu kan. X pangkat negatif 2 ditambah 1. Gitu. Ditambah, ini integralkan juga 3 cos X. Nah, 3-nya ditulis lagi di sini. Cos X-nya diintegralkan apa? Cos X itu sin X. Sin X plus C. Jadi hasilnya adalah apa? Negatif 2 tambah 1 itu negatif 1 ya. Jadi 1 per negatif 1. X pangkat negatif 2 tambah 1 negatif 1. Ditambah 3 sin X ditambah C. Atau sederhananya menjadi 1 dibagi negatif 1 itu kan jadi negatif X pangkat negatif 1 ditambah 3 sin X plus C gitu. Nah, nomor 4, kalau soalnya seperti ini, 2 akar X ditambah 2 E pangkat X dx. Ini dirubah dulu ya. Ini kan ini sama saja dengan integral. Ya, integral. Nah, jadi ini dirubah dulu yang akar X-nya. Jadi dirubah menjadi 2 integral 2 kali X pangkat akar X itu kan sama dengan X pangkat 1 per 2 ya, atau setengah. Ditambah 2 E pangkat X dalam kurung dx gitu.
Nah, setelah ini baru diintegralkan. Nah, integral 2 kali X pangkat setengah itu apa? 2 ya per. Nah, gini kan? 2 per, lihat pangkatnya setengah. Setengah tambah 1, X pangkat setengah tambah 1 gitu kan? Ikuti aja nih yang pernya dengan yang pangkatnya. Ditambah, ini diturunkan menjadi 2E pangkat X. Tetap kan ini mah, ditambah C. Jadi berapa nih? Kesini aja ya. Maaf nih, kesini aja nih. Ini sama dengan ya, kesini ya. Nggak cukup nih. Ini 1/2 ditambah 2, 1/2 ditambah 1, 3/2 kan? 2/3/2 X pangkat tengah tambah 1 itu 3/2. Jadi 2 dibagi dengan 3/2 X pangkat 3/2 ditambah 2E pangkat X ditambah C. Ini kan bisa gimana nih bagiannya? Kalikan ke atas ya. Yang ininya nih. Jadi 4/3 X pangkat 3/2 ditambah 2E pangkat X ditambah C gitu ya. Oke, tadi kita membahas mengenai integral tak tentu. Sekarang kita ke integral tentu. Andaikan F, di sini F kecil, continue pada selang tertutup A, B, dan andaikan F, dalam hal ini F besar, sembarang anti turunan dari F kecil, maka integral dengan A-nya adalah batas bawah dan B-nya batas atas terhadap fx dx, fx di sini fx kecilnya ya, maka sama dengan kurung siku F besar terhadap X dengan batas bawah A dan batas atas B sama dengan F besar B dikurangi F besar dalam kurung A. Contoh soal. Nomor 1, di sini ada integral dengan batas bawahnya 1, batas atasnya 2, dengan fungsinya yaitu X ditambah 1 dx. Nah, untuk menyelesaikannya, jadi ini yang X ditambah 1 ini diintegralkan seperti integral tak tentu. Coba lihat di sini kan X plus 1, X ditambah 1, X dulu ya diintegralkan menjadi 1/2 X kuadrat gitu ya. Ditambah 1 integralnya yaitu X. Nah, jadi 1/2 X kuadrat ditambah X. Kurung siku, ditulis batas bawahnya 1, batas atasnya 2. Nah, setelah ini kan kalau dari rumusan coba dilihat. Yang ini 1/2 X kuadrat ditambah X itu kan F besarnya ya. F besar X-nya nih. Nah, ini hasil integral dari F kecil. Yang dari sini nih, ini F kecilnya atau Fx kecilnya. Nah, setelah ini tinggal masukkan yang batas atas dikurangi batas bawah. Yang ini ya, jadi FB dikurangi FA. FB-nya adalah ini ya, 2. Dan A-nya 1. Jadi F2 dikurangi F1. Gitu. Selanjutnya dimasukkan ke sini. Untuk yang F2 menjadi 1/2 2 kuadrat ditambah 2. Pakai kurung ya. Jadi ini yang F2-nya. Maksudnya adalah X-nya diganti sama 2 ya. Untuk yang dari fungsi 1/2 X kuadrat tambah X. Dikurangi yang F1. F1-nya berarti 1/2 kali 1 kuadrat ditambah 1 gitu. Setelah seperti ini ya dihitung. Jadi 1/2 kali 4 ditambah 2. Gitu kan? Kurung tutup dikurangi 1/2 kali 1 kuadrat berapa? 1/2 ditambah 1. Lalu hitung ya. 1/2 kali 4 itu 2 ya. 2 tambah 2, 4. Jadi 4 dikurangi dalam kurung 1/2 ditambah 1. 1/2 tambah 1 itu 3/2.
3/2 kan. Ini kan bisa disamakan penyebutnya menjadi 8/2 dikurangi 3/2 gitu kan. Jadi isinya 5/2. Nah, ini contoh lagi nomor 2. Di sini ada integral dengan batas bawahnya -1 dan batas atasnya 0 dari fungsi 1/x kuadrat dikurangi 2x dx ya. Nah, untuk menyelesaikannya, jadi ini diintegralkan dulu ya. Integralkan dulu. Cuma kan coba dilihat di sini ada 1/x kuadrat gitu ya. Ini dirubah dulu ke dalam pangkat negatif gitu kan. Jadi keataskan dulu nih. Jadi kan bentuknya menjadi integral -1 0 dalam kurung x pangkat -2 dikurangi 2x dx. Jadi supaya mudah untuk mengintegralkannya ini dirubah bentuknya gitu yang 1/x kuadrat itu. Sekarang tinggal integralkan aja. X pangkat -2 integralnya apa? Nah, ingat ya, dulu itu rumusnya. Jadi X pangkat -2 itu kan apa? Ini A-nya 1 kan? Jadi 1/-2 ditambah 1 gitu kan ya? Kali X pangkat -2 ditambah 1. Hasilnya adalah 1/-2 tambah 1 -1 X pangkat -1. Jadi 1 dibagi -1 negatif X pangkat -1. X pangkat -2 diintegralkan hasilnya adalah negatif X pangkat -1 dikurangi negatif 2X. Nah, ini 2X diintegralkan jadi apa? Jadi X kuadrat gitu ya. Kurung siku ya. Nah, batasnya dari -1 sampai 0. Oke, ini hasil dari integral ini. Kalau untuk integral tentu, jadi C-nya diabaikan aja. Kan harusnya ini plus C ya di sini. Plus C. Cuma kan ini kan nanti ada nilai-nilainya dimasukkan. Dan nanti dikurangkan kan. FB-nya dikurangi FA nanti. C-nya bakal tercoret juga gitu. Jadi supaya mudah atau lebih praktis gitu ya. Untuk pengintegralan di integral tentu, C-nya diabaikan aja. Kecuali kalau yang untuk integral tak tentu, C-nya harus ditulis ya di belakang. Nah, kita lanjut. Ini kalau sudah seperti ini, negatif X pangkat -1 dikurangi X kuadrat. Tinggal dimasukkan ya. Jadi, ini kan gitu ya. Rumusnya F, FB-nya apa? Ini kan B-nya ya. 0 ya. F0 dikurangi F negatif 1. Karena ini A-nya. A-nya yang negatif 1. Batas bawahnya ya. Jadi batas bawah itu selalu lebih kecil nilainya daripada batas atas. Tinggal dimasukkan aja F0. Untuk yang F0 berarti yang ini ya, masukkan ke sini pakai kurung negatif 0 pangkat -1 dikurangi 0 kuadrat gitu ya. Nah, dikurangi dengan dalam kurung ini berapa? -1 pangkat -1 gitu ya. Dikurangi -1 pangkat 2. Jadi berapa hasilnya? Coba lihat. Atau bisa juga ditulis kalau negatif 0 pangkat -1 itu jadi negatif 1/0 gitu kan. Ini kan kalau 1/0 tidak terdefinisi kan ya. Yang ini jadi tidak terdefinisi. Kalau 0 kuadrat berapa? 0 ya. Dikurangi 0. Ya kan? Dikurangi negatif 1. Nah, ini apa? Kalau negatif 1 pangkat -1 itu artinya negatif 1 pangkat 1 gitu kan. Jadi isinya berapa? Isinya 1 kalau yang ini ya. Karena negatif dibagi negatif jadi positif. Jadi isinya 1. Ini 1 dikurangi berapa ini? Negatif 1 kuadrat. Negatif 1 kuadrat itu 1. Jadi gimana nih hasilnya? Nah, karena di sini tidak terdefinisi ya. Karena kan sulit tidak terdefinisi dikurangi 0 berapa gitu kan. Dikurangi 1 dikurangi 1. Maka karena di sini tidak terdefinisi, hasilnya juga tidak terdefinisi.
Nah, terakhir satu lagi, ini contoh soal untuk yang nomor 3, integral 0 sampai pi per 2. Nah, perlu diketahui ya bahwa pi, kalau untuk fungsi yang ini, fungsi sin cos gitu, pi itu 180 ya. Kalau 2 pi 360. Di sini kalau pi per 2 berarti kan 180 dibagi 2 ya. Berapa? 90 kan. Berarti kalau pi per 2 itu adalah 90. Nah, saya ulang lagi ini integral 0 sampai dengan pi per 2 dalam kurung ini fx kecilnya itu 2 sin x dikurangi cos x dx. Ini nurun. Jadi untuk pengintegralnya satu-satu ya. 2 sin x, integralnya apa? Di sini kan sin x itu integral sin x adalah negatif cos x ya. Jadi karena di sini ada 2, jadi negatif 2 cos x dikurangi cos x integralnya sin x gitu kan. Nah, kurung siku dari batas bawahnya 0, batas atasnya pi, ini pi per 2 ya. Atau bisa ditulis juga 90 langsung juga boleh. Nah, di sini menjadi f besar dari pi per 2 dikurangi f 0 gitu kan ya. Nah, sekarang masukkan f pi per 2-nya. Jadi negatif 2 cos dalam kurung sudutnya ya, x-nya ini diganti sama pi per 2 dikurangi sin pi per 2 gitu ya. Nah, pakai kurung ya. Ini untuk yang f besar pi per 2 dikurangi yang f besar 0. Berarti dalam kurung negatif 2 cos 0 dikurangi sin 0 gitu kan ya. Nah, sekarang ya cari nilainya cos pi-nya ya. Ini tulis lagi negatif 2. Ini kan artinya negatif 2 kali cos pi per 2. Atau 90 ya. Nah, kalau cos 90 berapa? Tabel-tabel sudut istimewa. Cos 90 itu 0 ya. Jadi cos 90 0. Ini kan cos pi per 2 atau cos 90 itu 0. Dikurangi sin pi per 2 atau sin 90. Sin 90 berapa? Sin 90 adalah 1. Jadi kurangi 1 dikurangi dalam kurung negatif 2 kali cos 0. Cos 0 berapa? Cos 0 itu adalah 1 dikurangi sin 0 0 ya. Betul ya? Nih, lihat lagi nih tabelnya. Kalau sin 0 0, sin 90 1 gitu kan. Kalau cos 0 1, cos 90 0 gitu ya. Sehingga didapat nilainya adalah negatif 2 kali 0 0 dikurangi 1 dikurangi dalam kurung negatif 2 kali 1 negatif 2 dikurangi 0 0 ya. Negatif 2 ya. Jadi negatif 2 kali 1 negatif 2. Kalau dikurangi 0 jadi negatif 2. Tapi saya tulis lagi deh diuraikan. Jadi negatif 2 kali 0 0 dikurangi 1 ya. Ini ya. Masih dalam kurung. Dikurangi yang ini nih dikurangi negatif 2 kali 1 negatif 2 negatif dikurangi 0 gitu ya. Jadi hasilnya 0 dikurangi 1 negatif 1 dikurangi berapa? Negatif 2 kurangi 0 negatif 2 kan gitu ya. Hasilnya adalah ke sini ya. Negatif 1 dikurangi negatif 2. Negatif dikurangi negatif jadi positif kan ya. Jadi negatif 1 ditambah 2. Isinya adalah 1. Nah ini. Saya rasa untuk pembahasan mengenai integral dicukupkan sekian. Semoga bisa dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.